Shalom saudaraku semuanya. Selamat hari Minggu, selamat datang di ibadah berbahasa Indonesia Gereja HKBP Cinta Damai. Juga saudara-saudara kami yang mungkin baru pertama kali datang, selamat bergabung di ibadah berbahasa Indonesia HKBP Cinta Damai. Minggu kita hari ini adalah Minggu Jubilate yang artinya bersorak-sorai bagi Allah. Saudaraku semuanya, sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, baiklah kita mau ambil sikap kita, pribadi lepas pribadi, kita mau datang ke hadirat Tuhan. Kita saat teduh dalam hati kita masing-masing untuk memohon tuntunan Tuhan hadir dalam hati kita masing-masing. Saat teduh kita mulai. Amin. Saudaraku yang terkasih, biarlah segala yang bernafas memuji nama Tuhan Yesus. Allah yang kudus bersemayam dan bertahta di atas puji-pujian umatnya. Mari saudaraku kita naikkan sorak-sorai kita bagi Allah yang hidup. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Dengan semangat sukacita kita naikkan pujian kepada Tuhan. Langit dan bumi pujilah Tuhan. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Katakan sekali lagi. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Katakan haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Terpujilah Tuhan pencipta langit dan bumi. Mari kita berjubilate, bersorak-sorai bagi Allah. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Jemaat Tuhan kami undang untuk bangkit berdiri. Ku puji, ku sembah Yesus Tuhan Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan Sang Rajaku. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaannya. Muliakanlah Dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyatnya segala pekerjaanmu.
Oleh sebab kekuatan-Mu yang besar, musuh-musuhmu tunduk menjilat kepadamu. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di surga, kasihanilah kami orang yang berdosa yang lemah ini, karena musuh kami terlalu kuat untuk kami selalu dikalahkan. Sebab itu, tolonglah kami, berilah kami kekuatan mengalahkan musuh kami, karena Tuhan Yesus telah menderita untuk kami. Amin. Mari kita bernyanyi. Jemaat Tuhan, kami minta untuk duduk kembali. Saudaraku yang terkasih, kita ada hari ini semua karena kebaikan Tuhan, kita diberi nafas. Untuk itu selayaknya lah kita memberikan hormat kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Kita nyanyikan pujian penyembahan kepada Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus berkenan atas puji-pujian kita. Layaklah segala bangsa untuk menyembah Engkau Tuhan. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu. Raja segala bangsa, Raja segala bangsa, yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Kita katakan sekali lagi, besar dan ajaiblah. Besar dan ajaiblah karya-Mu, amin Tuhan. Adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa, yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Layaklah segala bangsa, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Besar dan ajaiblah karya-Mu Tuhan. Kita nyatakan pujian penyembahan kita. Hormat kemuliaan hanya untuk Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa, yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Layaklah segala bangsa, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa, layaklah
Hukum Taurat Tuhan pada ibadah kita hari ini adalah titah kelima dan maksudnya. Titah kelima, hormatilah bapa dan ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan kita bersikap remeh terhadap orang tua kita, terhadap pemerintah, dan terhadap orang yang lebih tua. Jangan kita menimbulkan kemarahan mereka, tetapi hendaklah kita selalu menghormati dan mengasihi mereka, menuruti dan menyelami jiwa mereka, serta senantiasa berbuat baik kepada mereka. Demikianlah bunyinya. Marilah kita berdoa memohon kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Mari kita bernyanyi. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita sadar jika kita telah berbuat dosa di hadapan-Nya. Mari saat ini kita datang mengaku dan memohon ampun kepada Tuhan atas segala dosa pelanggaran yang kita lakukan. Hapuskanlah segala dosa dan pelanggaran kami ya Allah. Ubahkanlah hidup kami menjadi baru seturut kehendak-Mu. Saudaraku yang terkasih, mari kami undang bangkit berdiri. Kita mau mengaku dosa-dosa kita dan kita mau menaikkan pujian pengakuan dosa dan penyerahan diri kepada Tuhan. Aku datang ya Tuhan. Diriku atas semua dosaku. Ampunilah kami ya Tuhan. Ku menyesali diriku atas semua dosaku. Banyak waktuku berlalu tanpa arti bagimu. Aku menyesal dan malu datang ke hadirat-Mu Tuhan. Ampuni dosaku, kasihani hamba-Mu. Aku menyesal dan malu datang ke hadirat-Mu. Tuhan ampuni dosaku, kasihani Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita.
Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu, karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Dengarlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Sekalipun dosamu merah seperti kermiji, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat Tuhan, kami undang untuk duduk kembali. Saudaraku yang terkasih, kita bersyukur untuk pengampunan dosa yang telah Tuhan berikan kepada kita. Kita hidup karena percaya akan kuasa Tuhan, dan kita bersyukur punya Tuhan yang besar dan sanggup menggenapi janji-janjinya. Mari sekarang saudaraku kita perkatakan, aku punya Tuhan yang besar. Kita naikkan pujian ucapan syukur kita kepada Tuhan. Percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya
dikasihi Tuhan, marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari ini yang tertulis dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 17 sampai 24. Marilah kita membacanya dengan bergantian. Sesudah itu, anak dari perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit, dan sakitnya itu sangat keras, sampai tidak ada napasnya lagi. Kata Elia kepadanya, "Berikanlah anakmu itu kepadaku." Elia mengambilnya dari pangkuan perempuan itu dan membawanya naik ke kamarnya di atas dan membaringkan anak itu di tempat tidurnya. Lalu ia mengunjurkan badannya di atas anak itu 3 kali dan berseru kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan Allahku, pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya." Elia mengambil anak itu, ia membawanya turun dari kamar atas ke dalam rumah dan memberikannya kepada ibunya. Kata Elia, "Ini anakmu, ia sudah hidup." Demikianlah firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta melakukannya. Amin. Mari kita bernyanyi. Saudaraku yang terkasih, topik kita minggu ini adalah kuasa Tuhan yang menghidupkan. Betapa hebat, betapa kuat, dan betapa dahsyatnya Allah kita yang punya kuasa untuk melakukan banyak mukjizat. Kita naikkan pujian sukacita, betapa hebat. Betapa
kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana saudara-saudara seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan, kami undang untuk duduk kembali. Kita akan mendengarkan warta jemaat gereja kita selama 1 minggu ini. Kuasa Tuhan yang menghidupkan. Yang kedua, persembahan bulanan. Pada minggu hari ini di tanggal 8 Mei 2022, kita akan mengumpulkan persembahan bulanan untuk bulan Mei 2022. Mari kita memberikan persembahan kita dengan sukacita. Pada persembahan yang kedua ini kita akan memberikan 2 persembahan, 1 persembahan bulanan dan 1 lagi seperti biasanya. Yang ketiga, baptisan kudus istimewa. Pada hari Minggu yang akan datang tanggal 15 Mei 2022, pada ibadah pukul 10 WIB, kuria kita akan mengadakan baptisan kudus istimewa kepada 2 orang anak, yaitu anak dari anggota jemaat sektor 4. Kiranya Tuhan memberkati anak tersebut, begitu juga dengan orang tuanya. Yang keempat, pemberkatan nikah. Yang pertama, pemberitahuan bagian A, pemberitahuan yang pertama. Akan menerima pemberkatan nikah Patrick Siringoringo SMANT 2, anak dari Bapak Kapten Benis Siringoringo MMar dan Ibu Nelis Tatina Guru Aritonang BSC, alamat Jalan Gaperta Ujung nomor 76, Jemaat HKBP Cinta Damai Resort Cinta Damai Sektor 4. Dengan tunangannya Nadia Butar-Butar SE Putri dari Bapak Penahatan Butar-Butar dan Ibu Meyesti Borusiahaan, alamat Jalan Komplek Nomensen nomor 31C, Jemaat HKBP Seyagul Resort Medan 4. Pemberkatan nikah direncanakan pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 di HKBP Cinta Damai Resort Cinta Damai. B, pemberitahuan yang pertama. Akan menerima pemberkatan nikah Eko Francisco Simatupang, anak dari Bapak Sahat Sahala Simatupang dan Ibu Romauli Borusa Mosir, alamat Jalan Pasar 1, Jemaat HKBP Cinta Damai Resort Cinta Damai Sektor 1. Dengan tunangannya Desi Irma Yani Manurung, putri dari Bapak Peter Manurung dan Ibu Dumian Borusi Manjuntak, alamat Jalan Sekolah Jemaat HKBP Pertekstilan TD Perdede Resort Pertekstilan TD Perdede. Pemberkatan nikah direncanakan pada hari Sabtu 21 Mei 2022 di HKBP Cinta Damai Resort Cinta Damai. Yang kelima, rapat Dewan Koinonia dengan seksi-seksi. Pada hari Senin di tanggal 9 Mei 2022, Dewan Koinonia beserta seksi-seksi yang ada di Dewan Koinonia akan
mengadakan rapat periodisasi seksi-seksi yang bertempat di gereja dimulai pukul 19 WIB atau jam 7 sore. Dihimbau kepada semua seksi-seksi yang ada di Dewan Koinonia supaya menghadiri rapat tersebut. Yang keenam, kegiatan seksi paropuan. Pada hari Senin 9 Mei 2022, Seksi Paropuan HKBP Cinta Damai mengadakan senam kebugaran yang bertempat di komplek gereja kita. Senam dimulai pada pukul 17 atau pukul 5 sore. Yang ketujuh, majelis atau jemaat yang sakit bahkan yang pemulihan. Yang pertama, P Pasar Ibu perawatan di rumah dari sektor 1. Yang kedua, Dr. Tito Felix Rankordas Sehotang perawatan di Rumah Sakit Advent sektor 2. 3. Nurisa Sehotang perawatan di rumah dari sektor 2. Keempat, Limdika Sehotang perawatan di rumah dari sektor 2. Yang terakhir, ucapan selamat ulang tahun. Majelis beserta jemaat HKBP Cinta Damai Resort Cinta Damai mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat HKBP Cinta Damai yang berulang tahun. Selamat ulang tahun kelahiran dan selamat ulang tahun pernikahan mulai tanggal 2 Mei 2022 sampai dengan 8 Mei 2022 hari ini. Selamat ulang tahun, panjang umur, Tuhan Yesus memberkati. Jumlah yang berulang tahun ada 31 orang. Yang pertama, Elvina Boru Sibarani, lahir tanggal 6 Mei 1934, umur 88 tahun dari sektor 4. Yang ke-31, Gisel Boru Simanjuntak, lahir tanggal 2 Mei 2014, umur 8 tahun dari sektor 1. Firman Tuhan berkata dari Mazmur 90 ayat 12, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Demikian suara warta jemaat kita pada hari ini di Gereja HKBP Cinta Damai. Terima kasih. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sesaat lagi kita akan dipuaskan oleh pemberitaan firman Tuhan yang ditaburkan oleh Amang Pendeta Roganda Manurung MTH dengan topik khotbah kita, kuasa Tuhan yang menghidupkan. Sambil menanti firman Tuhan, kita mau memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mari saudaraku, kita berikan persembahan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil dan tidak ada yang tidak mungkin. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga Tuhan. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya.
yakin saat Kau berfirman Tuhan, ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan, perkataanmu ya Tuhan, taatmu, ku aman karena Kau menjaga, ku kuat karena Kau menopang hidupku, hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Kita katakan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, kulihat dan dipulihkannya. Dan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang menyertai engkau sekaliannya di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Horasma dihita. Firman Tuhan di minggu Jubilate hari ini tertulis pada kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-9 ayat 36 sampai dengan ayat 43. Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 36 sampai dengan 43. Saya baca untuk kita demikian dikatakan. Di Jope ada seorang murid perempuan bernama Tabita, dalam bahasa Yunani Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal. Dan setelah dimandikan, mayatnya dibaringkan di ruang atas Lida dekat dengan Jope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, segeralah datang ke tempat kami. Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas dan semua janda datang berdiri dekatnya, dan sambil menangis mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar, lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, "Tabita, bangkitlah." Lalu Tabita membuka matanya, dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk.
Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda, lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Peristiwa ini tersiar di seluruh Jope dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Kemudian daripada itu Petrus tinggal beberapa hari di Jope di rumah seorang yang bernama Simon, seorang penyamak kulit. Demikian firman Tuhan. Ibu bapak jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau ibu bapak dan saudara-saudara sekalian punya soulmate, sahabat baik atau teman baik yang sudah lama tidak bertemu, tiba-tiba datang berita atau kabar bahwa teman Anda itu, saudara Anda itu, kerabat Anda itu meninggal dunia. Kira-kira reaksi apa yang kita tunjukkan? Kira-kira reaksi kita mendengar berita tentang kematian itu bagaimana? Ya, bisa beragam ya. Ah, masa? Kapan? Sakit apa? Itu kan? Atau ada orang yang tanpa kata-kata tetapi air matanya banjir. Biasanya kalau orang yang baik meninggal dunia, reaksi itu yang tercipta. Tapi saya nggak tahu, seandainya orang jahat meninggal dunia, begitu juga kah reaksinya? Kira-kira begitu juga. Kira-kira Congoni dotong? Ya. Nah, hari ini adalah minggu berkabung. Rip, rest in peace, Tabita. Maka wartanya adalah berita duka cita. Telah meninggal dunia wanita baik, kaya dan cantik yang berprofesi sebagai pengrajin kain bernama Tabita. Lalu kita menjawab, turut berduka cita. Tabita, wanita cantik, kaya, baik. Sudah cantik, kaya lagi. Sudah cantik dan kaya, baik lagi. Kriteria komplit, sempurna. Dulu zaman kami anak muda, kriteria pendamping yang dibutuhkan itu dia, cantik, kaya, baik. Ada yang dapat, ada yang tidak. Tetapi umumnya yang begini agak susah didapatkan. Yang dapat yang apa adanya, cukup-cukup makan, yang nilainya C ke atas. Tetapi yang cukup-cukup makan itu pun, kalau itu jodoh dari Tuhan, dia akan menjadi berkat dan sukacita bagi pasangannya. Tabita, cantik, kaya, baik. Maka waktu dia meninggal, para sahabat, kerabat, keluarga sangat-sangat terpukul
sangat-sangat terpukul. Dan termasuk para janda. Dari sini saya mau katakan Tabita sosiologisnya baik. Antropologinya pun oke. Ini terbukti. Para janda pun ikut bersedih. Dan ada orang yang mengupayakan, kalau bahasa kita, masih mungkin kurasa ini hidup. Bukankah para rasul sepeninggal Yesus Kristus telah diberi kuasa untuk menyembuhkan, mengusir setan, termasuk membangkitkan, menghidupkan orang mati? Mereka cari di mana Petrus. Dan mereka dengar bahwa Petrus itu di Lida. Lida ini tidak jauh dari Jope. Maka diutuslah beberapa orang menemui Petrus, dan mereka menemukannya dengan pesan, segeralah ke tempat kami. Dan Petrus pun bersedia. Bahasa Alkitab kita tadi, dia berkemas dan menuju Jope. Berita tentang kematian Tabita itu hari ini. Dan berita tentang kematian itu dikhotbahkan, didengar oleh orang-orang yang masih hidup. Betul? Betul tidak? Barang adok kamu mengalusi bang, ay ngirimhamu, kejam kali dirimu. Berita tentang kematian itu disampaikan oleh dan didengar oleh kita yang masih hidup. Amin. Tabita mati, meninggal, wafat, kita masih hidup. Apa urusannya ya? Ada dong. Iya. Saya bersyukur COVID sudah hampir hilang. Tetapi saya sedih, tingkat kejahatan meningkat tajam. Pas do bahasa Indonesia ini, meningkat tajam do, manang menurun tajam. Ada yang bisa bantu saya dari bahasa Indonesia? Meningkat tajam atau menurun tajam? Kayaknya yang pas menurun tajam ya. Ya. Tingkat kejahatan melonjak. Itu yang mau saya katakan. Ya, saya nggak mau sebut kejahatan apa itu. Tetapi tidak sungkan-sungkan orang sekarang melakukan kejahatan, bahkan menyakiti sampai mengambil nyawa. Dan pelakunya sangat-sangat memprihatinkan. Tingkat remaja dan pemuda. Saya bersyukur COVID mau hilang. Tingkat kejahatan naik. Tapi apapun itu, kita harus bersyukur karena kita masih diberi nafas kehidupan hari ini. Amin. Iya, itu dia. Dan kita mendengar cerita tentang Tabita. Tabita nama lainnya Dorcas. Tabita alias Dorcas. Dorcas artinya rusa. Dalam bahasa Batak, hije. Berarti Tabita alias Dorcas alias rusa. Ini keren ini kan? Iya kan? Kalau kita dengar juga berita-berita di televisi kan, pelaku tindak kejahatan ini A alias AM alias Z, ini kan banyak sekali namanya kan? Itu dia hari ini, Tabita, orang kehilangan. Tadi Petrus sudah sampai di ruang duka ya, mayat Tabita sudah dimandikan. Sekarang kita peroleh suatu pelajaran baru yang mungkin juga nggak baru ya,
Atau saya mengingatkan saja, Tabita dimandikan. Berarti apa? Tradisi memandikan jenazah, tradisi memandikan mayat itu sudah ada sejak lama, bahkan sejak zaman Alkitab. Dan kepada wanita baik hati dermawan itu yang meninggal itu, dilakukan itu. Dia dimandikan. Mayatnya ditempatkan di ruang atas, upstairs dari rumah itu. Orang-orang sudah berkumpul. Sesaat setelah Petrus sampai, para janda pun ikut naik. Lihat sekarang ini yang mau saya katakan, begitu baiknya rupanya si Tabita ini, janda-janda pun kehilangan. Ikut naik ke atas. Sayangnya ini dia ya. Sayangnya Petrus tidak mengizinkan ada orang di ruangan itu. Bahasa yang lain, ruangan duka harus dikosongkan. Ya. Sesudah ruangan kosong, Petrus berdoa, bersujud. Posisinya mungkin tidak menghadap Tabita. Itu terjadi. Kalau dia sudah selesai berdoa, dia menghadap Tabita. Sesaat itu dia berkata, Tabita, bangkitlah. Rise Tabita, anodos Tabita, dalam bahasa yang lain. Dan Tabita pun membuka matanya. Setelah dia membuka matanya, yang pertama sekali dilihatnya adalah Petrus, lalu dia duduk. Ini keren ini. Di mana kerennya? Mujizat ada. Doa dulu, perhatikan. Doa dulu, bersujud dulu, baru lakukan sesuatu. Ini dilakukan Petrus. Dia berdoa, bersujud, setelah itu baru menghadap Tabita, lalu berkata, Tabita, bangkitlah. Dia diberangkatkan oleh doa untuk melakukan mukjizat itu. Titik berangkat mukjizat menurut hari ini adalah doa. Karena apa? Yesus sudah memberi kuasa kepada para murid-muridnya untuk melakukan itu. Menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, termasuk membangkitkan orang hidup. Dengan demikian saya mau katakan ini. Petrus membangkitkan Tabita oleh kuasa Allah. Oleh kuasa Yesus Kristus. Saya enggak berani mendahului karena kurang diceritakan di Alkitab apa doa Petrus sewaktu dia berdoa. Kalau seandainya saya boleh mengatakan, mungkin saja doa itu adalah in the name of Jesus from Nazareth. Tabita, bangkitlah. In the name of Jesus from Nazareth, bangkitlah. Tapi belum pasti itu doanya. Ini hanya mungkin tafsiran saya lah ya. Apapun itu yang mau diajarkan kepada kita, doa dulu, baru lakukan sesuatu. Sesudah Tabita membuka matanya, pertanda dia sudah hidup. Dia melihat ke arah Simon Petrus, dia duduk, dan Simon Petrus mengulurkan tangannya, memegang tangan Tabita, membantunya bangkit. Bahasa saya sempurna. Orang yang sudah didoakan hidup, lalu dituntun, dibantu untuk bangkit. Katanya begitu, teorinya begitu. Saya lupa nama teorinya apa. Katanya orang yang sudah pernah mengalami kematian, fisiknya sedikit mengalami perubahan.
Jadi dia harus dituntun lagi, harus dibantu lagi untuk berdiri. Mungkin karena tubuhnya sudah sempat berhenti. Ya, ini dilakukan Petrus. Dibantu untuk berdiri. Dari sini nanti kita pun mau belajar. Tadi sudah diajarkan kepada kita doa. Kedua, lakukan sesuatu. Yang ketiga, bantu. Menurut ini, bantu untuk berdiri. Saling mendoakanlah, itu pertama. Yang kedua, bantulah. Dalam artian, lakukan sesuatu. Kalau kita diminta mendoakan seseorang, doakanlah. Bahkan sungguh-sungguh. Saya katakan tadi, doa ini memberangkatkan mukjizat. Setelah berdoa, mukjizat terjadi. Mungkin benar lagu itu. Ketika ku berdoa, mukjizat itu benar ya? Benar itu ya? Ini tadi ya. Setelah berdoa, Tabita bangkit. Ketika ku berdoa, mukjizat itu. Ya. Hari ini kita ditantang kembali. Bagaimana kehidupan doa kita? Apakah kita berdoa? Atau apakah kita sudah menjadi pendoa? Beda ya, berdoa dan pendoa. Berdoa baik, tetapi menurut saya jauh lebih baik adalah pendoa. Kalau pendoa berarti dia tidak pernah melupakan aktivitas berdoa. Ya, hari ini diingatkan kita kembali. Bagaimana kehidupan doa kita? Setelah berdoa, maukah kita menolong? Maukah kita membantu sesama? Atau hanya berhenti di doa itu saja, lalu dengan puas kita berkata, aku sudah mendoakannya, selesai tugas saya. Petrus yang sudah mendoakan membantunya lagi untuk bangkit. Renungan berikutnya, bantulah orang untuk bangkit. Kalau dia memang membutuhkan bantuan, topangan dari kita. Kuasa diberikan kepada Petrus waktu itu, dan kuasa yang sama diberikan Allah, diberikan Yesus Kristus kepada kita orang-orang yang percaya. Doakan, tolong. Sekarang Tabita yang dermawan itu menerima perbuatan baik. Tabita yang sudah banyak melakukan kebaikan itu, banyak berbuat baik tadi, bahasanya hari ini menerima kebaikan Tuhan. Dan itu dilakukan oleh Petrus, hamba Yesus Kristus. Tapi jangan sampai ada yang salah. Fokusnya bukan kepada Petrus, fokusnya bukan kepada Tabita, tetapi kepada sang kebangkitan itu sendiri. Siapakah sang kebangkitan itu? Tidak lain, tidak bukan adalah Yesus Kristus. Yesus Kristuslah yang berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah. Lihat sekarang. Na mangoludo na porsia diau atikpe mate ibana. Yesus sang kebangkitan itu yang memberikan kuasa kepada hambanya, muridnya, untuk melakukan mukjizat. Dan semasa hidupnya, di masa pelayanannya yang kurang lebih 33 tahun itu, Yesus sudah melakukan ini. Alkitab mencatat ada 3 orang yang dibangkitkan Yesus dari kematiannya. Bisa tahu siapa itu? Sebut salah satu di antaranya.
Lazarus, benar. Ada lagi? Any more? Masih satu itu. Saya katakan tadi 3. Putri Jairus. And the last, yang terakhir, seorang anak muda, putra dari seorang janda di kota Nain. Yang 3 ini ya, yang pernah dibangkitkan Yesus dari kematian. Putri Jairus. Apa kata Yesus membangkitkan putri Jairus ini? Talita kumi, talita kum. Hai gadis kecil, bangkitlah. Putri Jairus pun bangkit. Kepada Lazarus yang sudah 4 hari di dalam kubur, Lazarus keluar. Lazarus keluar. Kepada seorang pemuda di kota Nain, ini sedang menuju pekuburan, juga dihidupkan. Dia merasa kasihan, tersentuh hatinya kepada ibu janda yang berduka itu. Dari tempat saya mau katakan sesuatu menjadi renungan bagi kita. Perhatikan ya, pelan-pelan. Nanti ada renungan yang menarik dari sini. Putri Jairus dihidupkan di dalam rumahnya, seperti yang terjadi kepada Tabita yang dihidupkan di rumahnya oleh Petrus, ya. Putri Jairus di dalam rumahnya. Maksudnya apa? Di dalam rumah boleh terjadi mujizat. Yang percaya katakan amin. Di dalam rumahmu mujizat boleh terjadi. Bahkan kehidupan boleh terjadi di dalam rumah kita. Apapun yang sudah mati bisa dihidupkan oleh Yesus, sang kehidupan itu. Percayakan rumahmu, serahkan kepadanya, biar Yesus yang bekerja. Dia akan bereskan segala sesuatunya. Sekali lagi, putri Jairus di dalam rumah. Pemuda di kota Nain ini sedang menuju pekuburan. Kalau bahasa kita ini, kalau dulu kan belum pala sering mayat dibawa pakai ambulans, belum. Masih digotong itu kan. Nah, kalau orang Batak dulu, Kristen, HKBP lah misalnya, kalau sambil membawa mayat ke kuburan ada lagunya. Holong doroha gitu ya. Ini sambil bernyanyi. Holong do. Yesus melihat ada apa ini. Ditengoknya lah seorang ibu menangis, mungkin anaknya. Dia kasihan, di stop iring-iringan menuju pekuburan itu. Mayat diturunkan dan Yesus membangkitkan. Tadi di dalam rumah, sekarang menuju kuburan di luar rumah. Di rumah boleh terjadi mujizat, di luar rumah pun boleh terjadi mujizat. Artinya dimanapun kau berada, di situ boleh terjadi mujizat. Yang percaya katakan. Sudah 2 ya. Sekarang kepada Lazarus. Di rumah tadi putri Jairus menuju pekuburan pemuda kota Nain, Lazarus sudah di kuburan. Di rumah mujizat, di luar rumah mujizat, di kuburan mujizat. Ini artinya apa? Di dunia orang mati sekalipun mujizat boleh terjadi, yang mati dihidupkan, yang mati dibangkitkan. Sempurna kan? Di dalam rumah, di luar rumah, di kuburan. Sempurna dimanapun boleh terjadi mujizat. Sekali lagi, bahkan kepada dunia orang mati sekalipun mujizat boleh terjadi. Karena itu, agar mukjizat terjadi, saya mau katakan ini. Jaga rumahmu,
Jangan sampai menjadi rumah dosa di situ. Perhatikan ya. Jangan menjadi rumah dosa rumah kita itu, karena rumah yang penuh dosa tidak akan ada mukjizat di situ. Kedua, kalau kau di luar rumah, jaga dirimu agar di luar rumah pun kau tidak melakukan dosa. Tempat di mana kita melakukan dosa, mukjizat tidak akan ada. Yang ketiga, kalau kau di kuburan misalnya, lalu bertanya, lo ngapain di kuburan? Kita ambil contoh yang sederhana, masih jarah toh? Masih pergi jarah kita kan? Masih segar dalam ingatan kita. Biasanya hari Jumat Yesus meninggal, hari Sabtu orang-orang Kristen bahasa Bataknya mangarihiti. Ibu Tuhan mudah mangarihiti? Iya, membersihkan kuburan dan seterusnya. Mungkin orang lain akan pulang ke Bonapasogi jarah. Yang mau saya katakan, kalau ke kuburan silahkan, tapi jangan lagi lakukan hal-hal yang bisa mematikan imanmu di sana. Pekerjaan kekafiran, maaf ya, agak belepotan dikit ya. Pekerjaan yang membuat iman kita tidak bertumbuh jangan lakukan. Jangan lagi minta erek-erek di kuburan. Erek-erek, masih ada erek-erek sekarang? Masih ada judi online? Masih ada? Masih ada judi online? Masih ada ya? Pura-puranya aku, tahunya aku masih ada itu. Iya, hanya ngetes saja ya. Artinya apa? Jangan lagi lakukan itu. Jangan lagi minta berkat kepada orang mati. Among inong pasu magop paramon. Bagaimana orang yang mati memberkati orang hidup, terbalik itu. Bagaimana sekali lagi, bagaimana orang mati memberkati orang hidup, terbalik dan gak bisa. Ya, itulah dia. Dimanapun kita, jangan lagi melakukan hal-hal yang tidak diinginkan agar mukjizat itu terjadi. Saya percaya dengan satu kalimat yang sangat-sangat menarik, mukjizat masih ada. Benar? Amin. Mukjizat masih ada, masih berlaku sepanjang kita percaya, itu saja. Kapan itu terjadi? Tunggu, Tuhan berkarya kok. Saya enggak percaya hanya kepada Tabita, dan Tabita lah yang terakhir mengalami mukjizat. Enggak ada seperti itu. Mukjizat masih ada. Dan saya percaya selama dunia ini masih ada, selama orang percaya masih ada, selama itu mukjizat akan ada. Maka renungan dari kebangkitan Tabita adalah kebangkitan kita bersama. Tabita yang dibangkitkan adalah representatif, futuris orang-orang yang percaya. Sangat-sangat dimungkinkan kita akan mengalami kebangkitan, bahkan kebaharuan rohani. Kalau Tabita mati secara fisik dan fisiknya yang dibangkitkan, renungannya hari ini mungkin loh ya, saya enggak menjudge, mungkin ada saja orang-orang yang sudah mati secara rohani, dan orang-orang yang mati secara rohani itu hari ini tidak lagi Petrus yang berkata Tabita bangkitlah, tetapi Yesus sendiri berkata, hai anakku bangkitlah. Sang kebangkitan itu yang kini berbicara kepada kita, maka Tabita bangkitlah, Tabita bangkit. Sekarang kata Tabita itu ganti dengan namamu, lalu katakan bangkitlah. Ingat nama Anda masing-masing? Ingat tamu dogoarmu? Ingat dohamu? Sotung lupa lihat Sekarang katakan, sebut namamu, harus lepas ya, jangan dalam hati. Kalau namamu Ucok, bangkitlah. Kalau namamu Butet, bangkitlah. Sekali lagi, sekarang ingat namamu. Sudah ingat? Kalau nanti saya hitung 1, 2, 3, sebut
Ucok, bangkitlah. Sudah pasti? 1, 2, 3. Makan? Dah pasti do pehamu. 1, 2, 3. Makan? Apa kata Shakespeare? Apalah arti sebuah nama? Nah hebat dohamu. Dah kok kamu gugup? 1, 2, 3. Ada gupe, amang iya bang. Mau naik hamu, nggak mau bangkit. Kita tes untuk yang terakhir dan harus banter, kencang. 1, 2, 3, go. Masih ada MMC. Malu-malu kucing masih ada. Nggak apa-apa lah. Kalau Anda merasa ini kurang serius, justru sebaliknya. Saya mau katakan serius. Tabita bangkitlah dan Tabita bangkit. Kebangkitan yang sama boleh kita alami dari berbagai-bagai macam. Kalau kau merasa hidupmu ngono-ngono wae, orang Jawa bilang ngono-ngono wae. You know ngono-ngono wae. Congo-congoni terus. Hari ini Yesus berkata, anakku, dalam artian sebut namamu, bangkitlah. Kalau ekonomimu gitu-gitu aja, percayalah, hari ini itu boleh terjadi. Untuk kehidupan ekonomimu Allah bisa berkarya dan mukjizat boleh terjadi. Untuk berbagai-bagai pergumulanmu yang lain pun boleh terjadi. Apakah harus saya ulang lagi? Bukan hanya kepada Tabita, tetapi kepada kita semua. Disitulah kekuatan yang saya katakan tadi, mukjizat masih ada. Kebangkitan Tabita membuat gempar Jope sekitarnya. Oh hebat ini. Bahasa yang keren. Seantero Jope gempar. Bahasa media sekarang, Jope viral. Oleh kebangkitan Tabita. Dan mukjizat yang dilakukan itu berdampak atau berbuah manis. Bertambahlah jumlah orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Lihat sekarang, kebangkitan Tabita menjadi mata rantai pertambahan orang-orang yang percaya kepada Yesus. Sama, saya mau ambil renungannya, kebangkitan kita ini menjadi awal bertambahnya jumlah penghuni kerajaan sorga. Tunjukkan diri kita sebagai Kristen. Sepanjang kita setia menunjukkan itu, percayalah, jumlah pengikut Kristus akan bertambah. Sekali lagi, mukjizat masih ada. Sudah munculkah dari tadi foto-foto Tabita? Belum? Oh mungkin lalap operatornya. Iya. Padahal sudah bisik-bisik aku tadi. Buka rahasia lah ya. Behind skin. Kan ada begitu kan? Di balik layar ecek-eceknya. Munculkan nanti foto-foto ini. Ya aku bilang tadi. Mungkin dia terpesona oleh khotbahku. Hehehe. Ecek-eceknya lah ya kan? Iyalah, ecek-eceknya lah. Semua ecek-eceknya itu ya kan? Kalau saya khotbah biarlah Yesus yang dimuliakan, amin. Kalau kita beribadah biarlah Yesus yang dimuliakan. Bukan aku, bukan aku, bukan aku, tetapi dia yang bersuruh aku melakukan ini untuk berkhotbah. Lihat kalau nanti muncul foto-foto Tabita. Iya. Nah, intinya renungan ini adalah kembali ke yang tadi, mukjizat
Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Tidak ada yang mustahil bagi Yesus Kristus. Lukas 1 ayat 37. For God there is no impossible. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Firman ini harus kita amini. Kalau kau merasa enggak, ini susah, jangan katakan ini susah, tapi serahkan kepada Yesus. Bagimu tidak ada yang tidak mungkin. Apapun pergumulanmu yang membuat engkau terbeban berat. Bahasa Bataknya nama baik kau sorat, tahu sorat. Orang yang sorat itu menengadahkan kepalanya pun gak bisa itu. Saya soratan terus, hirana duduk ngulunai. Apapun itu, pasahat itu Yesus, serahkan kepada Yesus. Lebih bagus kita bernyanyi. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Ayo bangkit berdiri. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Kita ulang-ulang ya, tapi refrennya saja. Bagi Tuhan saya mau katakan begini sekarang, apapun pergumulanmu, ingat dulu sebentar. Setelah kau mengingatnya, baru nyanyikan, bagi Tuhan. Nanti kalau pergumulanmu adalah anakmu, ingat mereka sebentar. Setelah itu nyanyikan, bagi Tuhan. Kalau pergumulanmu adalah suamimu, ingat suamimu sebentar, lalu nyanyikan, bagi Tuhan. Kalau pergumulanmu adalah istrimu, ingat sebentar, lalu nyanyikan, bagi Tuhan. Ingatlah sebentar itu semua. Biar saya bantu dengan lagu. Ku yakin saat kau berfirman. Kita, mari, apapun pergumulanmu, kalau mereka masih menyanyikan itu, ingat pergumulanmu. Mari sama-sama katakan, bagi Tuhan, bagi Tuhan. Sekali lagi, bagi Tuhan.
Kita tutup doa kita lagu itu dengan terima kasih Yesusku buat syukur bagimu. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Maka tutuplah doamu sore ini bukan lagi dengan permohonan, tetapi penuh syukur. Berdoalah dan doamu adalah syukur. Ya Allah kami yang maha mendengar dan maha mengabulkan, dengar dan kabulkanlah doa anak-anak-Mu ini. Amin. Kita duduk kembali. Saudaraku yang terkasih, terpujilah Tuhan, kita telah dipuaskan oleh renungan yang diberikan oleh Amang Pendeta. Sesaat lagi kita akan mengumpulkan persembahan kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita naikkan pujian kepada Tuhan sebab Dia hidup ada hari esok. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok, amin. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia menang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Saudaraku yang terkasih, mukjizat akan selalu ada bagi kita yang percaya kepadanya. Kita katakan, sebab Dia hidup ada hari esok. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, amin, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku. Jemaat Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Membuktikan Dia hidup, sebab Dia Mari hidup. bangkit berdiri. Sebab Dia hidup,
sebabnya hidup. Ada hari esok, sebabnya hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu yang pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Marilah kita akhiri ibadah ini. Kita serahkan persembahan ini untuk Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kami kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat dari Tuhan kita. Pulanglah dalam sukacita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih.
Terpujilah Allah kita, terima kasih sudah datang beribadah pada ibadah minggu sore ini. Sampai bertemu pada ibadah sore minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, jemaat Tuhan yang terkasih. Kita pulang dengan sukacita, sebab dia hidup ada hari esok. Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, amin. Bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan dia hidup. Sebab dia hidup, sebab dia hidup. Ada hari esok, amin. Sebab dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Sebab dia hidup ada hari esok. Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan dia hidup. Sebab dia hidup, sebab dia hidup. Ada hari esok, amin. Sebab dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Hidup jadi berarti. Hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, Ku tak gentar, ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. hidup jadi berarti. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Hidup jadi. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.